Hey Yotsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Selamat berlibur untuk kalian di akhir pekan ini ya. Selamat berbahagia dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ingatkah kalian bahwa di minggu depan kita lagi-lagi akan mendapatkan kelanjutan dari manga One Piece chapter 1051 yang akan rilis. Jadi untuk video kita kali ini, Tamokon akan memprediksikan bagaimana kelanjutan chapter 1050 yang dimana prediksi kali ini akan merujuk kepada apa dari isi dua chapter belakangan ini. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ulas mengenai lanjutan chapter berikutnya. Ada banyak hal yang bisa menjadi cerita lanjutan pasca selesainya pertempuran di Onigashima ini. Salah satunya bagaimanakah cara dari pemerintahan dunia ini akan bergerak dan mengambil alih situasi dan juga keuntungan yang memang menjadi kelicikan dari organisasi ini. Bagaimana juga nasib dari Kaido dan juga Big Mom setelah mereka jatuh ke dalam magma di bawah tanah dari Wano Kuni. Apakah ada kans mereka akan hidup kembali? Ataukah kedua karakter ini memang akan benar-benar mempunyai peran yang cukup untuk saat ini di Wano Kuni? Yep, jadi jika kalian punya prediksi liar ataupun pendapat lain bisa tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Untuk cover story selanjutnya prediksi Tamokon yaitu kita akan bisa melihat bagaimana pergerakan dari anak buah Big Mom setelah mengetahui bahwa lab penelitian miliknya dihancurkan oleh Germa 66. Ichiji dan juga Reiju akan berusaha untuk melarikan diri setelah mereka membantu Niji dan juga Yonji lolos dari buku Mondior. Nah jadi nanti kita akan bisa melihat pergerakan dari Owen atau yang lainnya untuk mengejar anak-anak dari Vinsmoke Jaji ini. Hal pertama yang nanti kita akan bisa lihat kemungkinan akan melanjutkan bagaimana euforia perayaan yang terjadi di ibu kota bunga setelah penduduk Wano Kuni di sana mengetahui bahwa Sang Yonko Kaido dan juga Shogun Orochi sudah berhasil untuk dikalahkan. Berita ini pun akan segera menggemparkan seluruh tanah Wano Kuni bahwa impian dari Oden sebentar lagi akan segera terwujud. Ini bertujuan untuk membuka perbatasan negeri Wano Kuni. Itu juga akan berlanjut di mana akan memperlihatkan para Akazaya yang mulai balik lagi ke tanah Wano Kuni mereka. Diiringi dengan munculnya shogun baru yang tanah Wano Kuni ini miliki untuk saat ini, kita akan bisa melihat munculnya sosok Momonosuke dewasa dalam wujud manusianya. Denjiro pun akan memperkenalkan bahwa inilah shogun baru dari Pulau Wano Kuni yang tidak lain penerus dari klan Kozuki yaitu anak kandung dari Kozuki Oden. Inilah sang shogun baru kita, Kozuki Momonosuke. Lanjut, sekarang kita akan mengetahui kondisi apa yang terjadi lagi di dalam kubah tengkorak Onigashima. Di sana kita bisa melihat para aliansi samurai yang sudah sedikit bisa untuk menangani sisa-sisa dari bajak laut Kaido yang masih bertahan untuk menyerang mereka. Mereka diberi bacot no jutsu agar mereka paham dan tahu situasi sekarang yang akan menguntungkan mereka juga. Bahwa shogun baru yang sekarang menyelamatkan nyawa mereka dan juga keluarga mereka yang ada di ibu kota bunga. Beberapa dari kondisi terakhir karakter yang belum kita lihat selama ini pun juga akan mulai dimunculkan. Seperti Zoro, Sanji, King, dan juga Queen. Evakuasi akan menjadi poin utama dalam chapter ini yang dimana para aliansi dan bajak laut akan melakukan recovery secara penuh di Pulau Wano Kuni. Narator pun akan juga mengumumkan bagaimana kekalahan dari kedua Yonko ini di Onigashima akan membuat dunia menjadi berubah secara drastis. Di beberapa pulau akan tersiar kabar dengan berita ini. Keseimbangan di dunia akan kembali goncang dengan jatuhnya dua Yonko. Nah, dengan beristirahatnya bajak laut beserta dengan para aliansi di Wano Kuni, cerita pun akan langsung masuk ke pihak lain yang dimana tentunya adalah pemerintahan dunia. CP0 sudah bergerak untuk memberikan informasi sedetail mungkin apa yang sudah terjadi di perang Onigashima kepada Gorosei. Kabar ini pun langsung sampai ke telinga dari petinggi mereka, yaitu Im-sama. Pada chapter 1037, kita mengetahui bahwa Gorosei ini bermaksud menggunakan perang Wano Kuni sebagai kedok untuk menghasilkan keuntungan. Nah, jadi kali ini setelah perang Onigashima ini usai, itu akan membuka kedok bagaimana ada orang-orang penting yang wajib untuk pemerintahan dunia ini lenyapkan. Karena tentunya ada potensi kuat mereka akan menghancurkan tujuan dari pemerintahan dunia ini ke depannya. Jadi, Im-sama akan menargetkan beberapa orang yang disinyalir punya peran yang sangat amat berbahaya, terutama untuk menjegal tujuan dari pemerintahan dunia ini nantinya. Jadi, sekarang kita akan masuk ke dalam poin siapa sebenarnya menjadi target dari pemerintahan dunia setelah perang Wano Kuni ini usai.
Pertama, sudah jelas target utama dari pemerintahan dunia ini adalah Monkey D. Luffy alias Sun God Nika. Setelah perang Wano Kuni ini usai, kita mengetahui bersama Gorosei sudah jelas tahu bahwa kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi sudah mencapai titik awakening. Luffy pun sudah berubah menjadi Sun God Nika. Jadi tentunya pemerintahan dunia akan makin takut lagi dengan munculnya Luffy dengan awakening miliknya. Yep, jadi pasti dia menjadi incaran utama dari target pembersihan Im Sama. Kemudian ada Kurohige, Shirahoshi dan juga Vivi termasuk ke dalam target utama dari Im Sama di awal bersamaan dengan Monkey D. Luffy. Karakter selanjutnya adalah Nico Robin. Tentu saja Robin adalah target awal mereka. Sebelum prioritas diubah untuk melenyapkan Luffy, prioritas awal mereka adalah menangkap Nico Robin. Sudah sangat jelas di sini bagaimana kita bisa melihat Gorosei yang mengutus CP0 untuk segera membawa dan menculik Nico Robin lalu membawanya ke Mario Joa. Karena memang Nico Robin adalah target yang paling awal pemerintahan dunia inginkan. Setelah tahu bahwa Nico Robin ini berasal dari Pulau Ohara dan ikut bersama dengan bajak laut. Target berikutnya adalah Hushu. Ini adalah target awal mereka bahkan sebelum perintah untuk menangkap Robin. Gorosei takut Hushu sebagai mantan anggota dari CP9 menyimpan terlalu banyak informasi rahasia untuk membiarkan orang ini hidup. Bahkan jika status CP9 darinya sudah sangat lama, mereka tidak akan bisa membiarkan orang ini berkeliaran. Selain orang-orang yang Tamagon sebutkan di atas tadi, mungkin nantinya akan ada juga beberapa karakter lagi yang muncul sebagai plot twist, di mana mereka juga menjadi target dari pemerintahan dunia. Orang pertama yang bisa jadi menjadi target selanjutnya adalah Morgans. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintahan dunia tidak ingin membiarkan berita sebenarnya dari apa yang terjadi pada pertarungan terdahulu melibatkan pemerintahan dunia diketahui oleh publik. Mereka menyembunyikan kekalahan dari Crocodile dan juga Moria untuk menyelamatkan muka dari mereka. Kali ini mereka tidak akan bisa menyembunyikan kejadian yang ada di Wano untuk saat ini. Jadi Morgans harus dibunuh untuk membuatnya tetap diam. Nah, tindakan ini akan sangat masuk akal dari world government sebagai runtuhnya keseimbangan kekuasaan setelah Wano memaksa mereka untuk menjadi lebih diktator secara terbuka. Nah, seperti kebanyakan dari negara-negara yang ada di dunia nyata. Contohnya negara Zambia dan Kepulauan Uvuvevewe. Pemerintahan di sana kebanyakan diktator dan membungkam kebebasan pers. Itu pun menggantinya dengan media yang dikendalikan oleh negara itu. Target berikutnya adalah Starlight Pudding. Ini adalah target lain yang tidak terduga tetapi sebenarnya sangat masuk akal. Pudding termasuk ras mata tiga. Itu artinya dia berpotensi bisa membaca poneglyph. Pudding mungkin masuk ke dalam list target pemerintahan dunia karena mungkin Stacy sebagai agen dari CP0 melihat langsung di Pulau Whole Cake mata ketiga dari Pudding ini. Ada nama raja-raja juga, yaitu Raja Riku dan juga Raja Cobra. Raja Cobra memang menjadi incaran dari pemerintahan dunia setelah ikut andil dalam Reverie, yang dimana negara mereka yaitu Alabasta menentang 20 kerajaan yang mendirikan pemerintahan dunia terdahulu. Setelah Cobra, Raja Riku juga bisa menjadi target raja selanjutnya. Dressrosa memiliki hubungan yang mendalam dengan abad kekosongan yang menjadi tanah rumah leluhur dari Don Quixote. Riku juga memihak Cobra dan membantu menghapus sistem dari Shichibukai, karena tentunya negara mereka dilemahkan oleh organisasi ini. Yup, bagaimana menurut kalian dengan prediksi liar Tamagon untuk chapter 1051 kita kali ini? Seperti biasa ya, jika kalian punya prediksi liar ataupun pendapat yang berbeda, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar, oke? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.